Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari. Selamat bergabung pemuda-pemudi dan kita bersama-sama beribadah pada Tuhan untuk sementara waktu. Baik, sebelumnya sebelum memasuki ibadah saya ada pengumuman. Untuk tayangan ibadah minggu depan tanggal 26 Juli 2020, tema diakonia bagi yang terabaikan. Dan firman Tuhan akan dilayani Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, penerjemah Bapak Erik Nathanael, penyambut Ibu Aciu, doa syukur Diaken Wancit, pemusik Saudari Genesia LCD Ibu Itri. Kemudian persekutuan doa pada hari Kamis 23 Juli 2020, firman Tuhan Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, pemusik Saudari Genesia. Baik, persiapkan hati pikiran kita dengan syukur, hormat di hadapan Tuhan. Kita mau memasuki ibadah. Terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan ya, dengan pujian "Kala ku cari damai". Jadi tengah-tengah pandemi ini yang kita cari bukan di dunia ini, tetapi kita cari pribadinya Tuhan. Dan kita haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Itulah damai sejati di dalam hidup kita. Kalau aku cari damai.
Imam Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih terbaik bagi Tuhan. Kita akan kemudian KPPK Sukacitaku Sembahkan. Nanti persembahannya semua mulai dari sekarang ini saya maju ke depan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku, hatiku bagaikan bunga mekar nasihannya, awan maut tetap bulan dihanyakan olehnya. Kipadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan kemuliaannya. Bintang malaikat bernyanyi mengitari tanahnya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burungnya di air mengalir hanya kami berkat pohon rahmat anugerahnya berkawal. Sukacita kehidupan mengalir menjamah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang damai. Bintang pada depan. Bintang fajar kemudian dan manusia berpadu, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam hidup yang menang. Doa syukur oleh Ibu Aci. Kami bersyukur Tuhan pada saat kami ini, di mana kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami juga boleh mengembalikan berkat yang berasal daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah hati kami senantiasa boleh bersyukur di hadapan atas semua kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mempersiapkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Berarti hamba akan memberitakan firman-Mu. Kiranya kami semua boleh dikuatkan, boleh diteguhkan dengan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan dulu kita menyambut firman Tuhan dan kita mengangkat pujian
ku mau menyenangkanmu. Biar kita menyenangkan Tuhan apapun kondisinya di tengah-tengah pandemi, tidak terpengaruh oleh jiwa roh kita, karena kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini bersyukur untuk kembali sekali lagi Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu. Sementara di luar masih banyak gereja-gereja Tuhan yang masih belum bisa beribadah sama seperti kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Dan biar Tuhan kami pergunakan waktu-waktu kami yang terbatas ini untuk sungguh-sungguh memusatkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu
yang kami percaya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, bahkan juga menjadi pengingat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan kepada kami. Kami siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Surat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicamarkan oleh dunia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diakonia sebagai bentuk ibadah yang murni. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini dituliskan oleh Yakobus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di perantauan, mereka terpisah satu dengan yang lain. Tapi penting bagi seorang Yakobus untuk mengingatkan kepada mereka apa makna ibadah yang sesungguhnya, apa makna ibadah yang sejati. Ya, karena kalau kita perhatikan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27, ternyata di sana tuh banyak beredar statement, banyak beredar pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang ibadah. Ya, seperti ayat 26 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ya, pada bagian ini aku harus mendengar bahwa ketika orang beribadah masih ada orang yang tidak mengekang lidahnya. Tidak mengekang lidahnya artinya bahwa itu masih suka ngejulitin orang, dia masih suka ngomongin orang, mulutnya belum menjadi berkat, mulutnya masih mengeluarkan kutuk, mulutnya masih belum menjalankan sebagai anak Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, ketika mereka menganggap diriku sudah beribadah dengan datang ke bait Allah, datang di bait suci, datang di sinagog, tapi hidupnya, hatinya, mulutnya, seluruh kehidupannya belum diserahkan kepada Allah. Ya, Yakobus katakan sia-sialah ibadahnya. Lalu, apa ibadah yang sesungguhnya buat kita? Ya, apa makna ibadah yang sederhana yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari? Berapa hari lalu saya sedang chatting dengan seorang anak muda yang men-sharingkan tentang pergumulan hidupnya. Dan rupanya ada pergulatan dalam hidupnya untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk secara full time melayani Tuhan. Sementara di sisi yang lain dia tahu bahwa dia itu punya tuntutan dalam kehidupannya untuk menjadi orang yang sukses. Ya, dia dibebankan oleh orang tuanya untuk melanjutkan bisnis orang tua. Sedangkan dalam hidupnya dia merasa bahwa Tuhan merasa panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan merasa panggil saya untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya, saya balas chatnya, saya katakan bahwa ya, antara terpanggil dan mau itu berbeda. Gumulkan, saya katakan. Ya, gumulkan. Ya, karena panggilan Tuhan itu pasti akan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita cuma mau, seringkali cuma satu waktu, seringkali cuma satu tempo, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan akhirnya banyaklah diskusi rohani di sana. Sampai sebuah pertanyaan dia ungkapkan. Ya, ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita masuk ke gereja saja atau melakukan hal yang lain? Dia tanya begitu. Ya, ini ada satu pertanyaan yang menarik. Ya, satu pertanyaan menarik. Apakah ditandai orang percaya pada Tuhan itu cuma datang ke gereja saja, membaca firman Tuhan saja, yang melakukan perintah-perintah Tuhan saja, ataukah harus ada yang lain? Ya, pada bagian ini ketika Yakobus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, Yakobus cuma mengatakan hal yang sederhana. Bentuk ibadah yang sederhana itu, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, dikata ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, diakonia itu bukan program gereja. Ya, diakonia itu bukan program gereja. Ada gereja-gereja yang mengeluh, aduh gereja saya jemaat itu
70% adalah jemaat-jemaat yang ekonomi menengah ke bawah. Maka berat bagi kami untuk melakukan program diakonia. Bapak Ibu, diakonia itu bukan program gereja. Diakonia itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk ibadah yang murni, yang untuk melatih kepekaan kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi menurut Tuhan, ya, pada bagian ini Rasul Paulus Yakobus mengingatkan kepada kita, mendorong kepada kita secara organisasi, baik itu gereja ataupun gereja pada umumnya, itu setiap kita ya untuk melakukan ibadah yang murni dalam kehidupan kita. Pada masa-masa seperti ini sulit untuk melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat ini setiap kita itu punya individualisme yang sangat tinggi. Individualisme yang sangat tinggi, gitu ya. Ya, orang-orang mulai memikirkan keadaannya sendiri tanpa mempedulikan orang di sekitarnya. Ya, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ya, tanpa kita sadari lingkungan seperti membentuk kita. Tanpa kita sadari seperti lingkungan membentuk kita. Kami ingat sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, ternyata ada tetangga kami di Pasori yang meninggal. Bagaimana kami tahu? Ya, kami tahu ternyata di depan rumah itu ada ambulan lewat ya dari Tabita, dari Jabar Agung. Ya, waktu kami mau keluar, kok seperti tetangga kanan kirinya tuh santai, kanan kirinya tuh nggak ada yang keluar rumah. Sementara melihat bahwa orang yang mengalami kedukaan itu, ya rumahnya sedang didatengin gitu dengan ambulans yang membawa jenazah. Sangat individualis. Mungkin kita katakan orang ini mungkin lagi kerja, ya orang ini mungkin sedang sibuk dan lain sebagainya. Tapi inilah kepekaan kita pada lingkungan itu seperti sangat kurang. Berbeda dengan saudara kita di seberang. Ya, notabene di tempat lingkungan kami di sebelah kami itu boleh dikatakan rata-rata banyak anak Tuhan yang tinggal di sana. Banyak anak Tuhan yang tinggal di sana. Tapi berbeda, ya dari loteng atas Pastori, saya seringkali mendengar pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal melayani ke rumah. Tapi dengan kasih Tuhan, kita anak Tuhan, kita mungkin terbentuk oleh lingkungan dan keadaan di sekitar kita. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat satu hal. Ketika kita menunjukkan pedulian dan kasih kita kepada sekitar kita, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kita, kita sedang melakukan perintah Tuhan untuk menjalankan pelayanan yang sejati ini, yaitu mengunjungi yatim piatu dan para janda-janda. Ya. Individualisme yang tinggi membuat kasih akan sesama itu tawar. Demikian kasih akan Kristus pun mungkin lama-lama menjadi tawar buat kita. Lama-lama menjadi tawar buat kita. Tapi dengan kasih Tuhan, untuk itulah Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita dan mendorong kita untuk mengenal ibadah yang murni. Ya, mengenal ibadah yang murni. Apakah ibadah yang murni itu? Ibadah yang murni ini dikatakan oleh Yakobus adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa Yakobus menuliskan demikian? Karena dikatakan ibadah yang murni itu menunjukkan kasih yang nyata. Menunjukkan kasih yang nyata. Tapi menurut Tuhan, bentuk kasih yang nyata kita kepada Tuhan adalah melayani orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Kita nggak bisa menutup mata. Kita nggak bisa menutup mata. Ada orang yang lemah, termasuk anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Tapi menurut Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah mulai timbul kepekaan dalam diri kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Mungkin yang terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Kita harus mengakui bahwa mungkin nggak semua anggota keluarga kita, sang famili kita adalah orang yang berkecukupan. Mungkin kita akan kata, saya bersyukurlah Tuhan, kondisi saya masih cukuplah, makan minum masih bisa lah sekali mungkin makan di luar dengan keluarga,
masih bisa lah ya belanja bulanan, stok untuk 1 bulan dan sebagainya. Bersyukur Tuhan, walaupun nggak ada lebihnya, masih ada sedikit sih bisa ditabung dan sebagainya. Tapi apakah kita sudah memiliki kepekaan untuk melihat, wah adik saya sedikit berkekurangan, kakak saya ekonominya agak lemah. Adakah kita sudah membantu? Adakah kita sudah membantu? Tapi yang kasih Tuhan, tidak mungkin kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mengasihi orang di sekitar kita yang dapat kita lihat. Kalau orang yang kita lihat di sekitar kita yang berkekurangan, yang perlu uluran tangan kita saja kita tidak peduli, bagaimana dengan Bapa yang tidak kelihatan? Bapa yang hanya bisa dijangkau dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dengan keyakinan kita. Orang yang kelihatan di sekitar kita, yang perlu kita jangkau, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita dukung, tapi kita pun tidak peduli. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah? Tapi kasih Tuhan, kasih yang nyata ini adalah tugas gereja, dan orang-orang percaya kita berada di dalam. Tapi kasih Tuhan, dalam masa-masa pandemi seperti ini, ya suka tidak suka, gereja Tuhan itu disolok. Gereja Tuhan disolok. Buddha Suci ya menyumbangkan APD paling banyak di masa pandemi seperti ini. Mereka menyumbangkan APD yang paling banyak ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Ya walaupun banyak rumor di luar mengatakan, wah mereka begini, mereka begini, mereka begitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Buddha Suci menunjukkan mereka melakukan kasih. Mereka melakukan kasih kemanapun mereka supply, mereka bagikan itu APD yang pada masa awal-awal pandemi itu luar biasa mahalnya. Ya dan banyak orang ya nggak sanggup untuk membelinya. Ya sampai tim dokter aja mereka angkat tangan gitu ya. Ya karena APD itu mahal luar biasa, sampai tim dokter itu mereka cuma pakai jas hujan dengan risiko yang begitu besar. Jadi kata Buddha Suci, mereka mengambil bagian ini untuk menyumbang paling banyak di masa pandemi seperti ini. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang melayani di sekolah Buddha Suci yang ada di Pik, gitu ya. Jadi dia menyaksikan kita benar-benar kagum sama orang-orang Buddha Suci ini. Mereka tuh luar biasa. Mereka tuh luar biasa, kepedulian mereka secara sosial, kepedulian mereka kepada lingkungan, kepedulian mereka kepada orang-orang yang tidak terjangkau, mereka masuk di situ. Kita orang Kristen kalah, sangat kalah kata rekan saya. Tentu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dengarkan dalam kehidupan kita. Ya, bentuk ibadah yang murni itu adalah kasih yang nyata, kasih yang real yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagi gereja yang adalah organisasi, bentuk upaya gereja peduli pada orang sekitar itu adalah melalui diakonia. Kita sudah lakukan, ya walaupun mungkin belum bisa mengcover semua, belum bisa mungkin memenuhi semua, tapi paling tidak dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita secara konsisten ya peduli menunjukkan kasih kita kepada jemaat-jemaat yang perlu didukung. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bentuk ibadah yang murni salah satunya itu adalah dengan kita berdiakonia. Bukan saja gereja yang berdiakonia, setiap kita pun dipanggil untuk berdiakonia. Setiap kita pun dipanggil untuk memiliki kepedulian seperti ini. Ya, karena itu adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Ya, kita adalah orang percaya, dan bentuk kesadaran dalam mengasihi Tuhan itu dinyatakan dengan mengasihi sesamanya. Mengasihi sesamanya. Itu kalau kita terus bangun kepedulian, kasih itu, care itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih yang diberikan kepada orang di sekitar kita, maka waktunya kita memperkenalkan Tuhan atas hidup kita kepada orang lain. Kita sedang membagikan kehidupan kita, membagikan iman kita, membagikan kasih kita kepada mereka yang berkekurangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sudahkah itu nyata ya di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan panggil kita untuk berdiakonia,
Dikatakan bahwa Tuhan akan selalu mengingat kita. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dalam Kisah Rasul pasalnya ke-10. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ya, ini menceritakan tentang Petrus dan Cornelius. Ya, ayat yang ketiga dan yang keempat bilang begini. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Artinya pelayanan tersebut membuat kita diperhatikan Tuhan selalu. Ya, sedekah memberikan kepada orang-orang yang mungkin ya kita seringkali lihat di sekitar kita. Bapak, Ibu minta sedekahnya. Walaupun kadang-kadang kita suka jengkel gitu ya. Ketika melihat di TV, wah, dia profesinya tuh dalam minta-minta, tapi ternyata rumahnya di kampung besar. Ya, ternyata dia punya mobil mewah, bahkan ada sopirnya. Ya, berapa bulan lalu ketangkap kan seorang pengemis di Bogor. Ya, ternyata sudah diintai sama petugas. Ternyata dia punya mobil mewah yang diparkirkan di tanah kosong. Ya, ada seorang sopir dan dia turun kenakan pakaian yang compang-camping untuk meminta. Ya, omsetnya satu hari bisa sampai 1-2 juta hanya dalam beberapa jam. Tapi mungkin kita katakan kita jengkel. Jangan kita memberikan kepada orang yang salah. Jangan kita memberikan kepada orang yang malas untuk bekerja dan menggunakan situasi untuk ya menjual kemiskinannya, menjual kesusahannya untuk dapatkan belas kasihan daripada orang lain. Bapak Ibu, mari kita lakukan bagian kita. Ya, dia ada bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya percaya kita semua diberikan kepekaan. Ya, kalau mungkin kita agak terganggu untuk memberikan kepada orang-orang yang nggak jelas, mulailah dari orang yang jelas. Dukunglah saat famili kita yang mungkin berkekurangan. Mungkin kita sangat terbatas, tapi setiap hal yang kita lakukan, setiap jerih lelah kita, setiap pemberian kita, ya, ketika malaikat Tuhan berkata kepada Cornelius, semua doamu dan pemberianmu atau sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tapi yang kasih Tuhan, ini adalah satu hal yang mendatangkan sukacita yang besar. Ketika Allah mengingat kita, ketika kita melakukan bagian kita untuk memberi, bagian kita untuk mendukung, bagian kita untuk mengasihi, dikatakan bahwa kita diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan bahwa iman yang murni itu membuktikan bahwa kita memiliki roh Tuhan dengan kita membagikan diri kita kepada sesama kita. Kita perhatikan satu bagian dalam Yesaya 61. Ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya, ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Yesaya. Dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memerintahkan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saja pada bagian ini dikatakan bahwa bila roh Allah ada dalam kita, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan telah memilih kita untuk melayani Tuhan dengan cara kita mengasihi sesama di sekitar kita. Tapi dengan kasih Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Buktikan kasih kita kepada Tuhan
dengan cara kita melayani sesama kita. Ya, melayani sesama kita mungkin nggak cuma melulu berbicara tentang uang yang kita bagi, bukan nggak melulu berbicara tentang pemberian kita kepada orang lain, tapi juga berbicara tentang bagaimana kita membagikan waktu kita, mendampingi, hadir, peduli, ya, menunjukkan bahwa kita tidak meremehkan mereka, bahwa kita tidak cuek kepada mereka, tapi kita hadir bagi mereka. Tapi itu semua bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan, ya, ibadah yang murni dalam bentuk diakonia, yaitu menjadi panggilan bagi setiap kita orang percaya, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita satu juga. Nanti saya minta kepada Diaken Kuancing untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan tanggal pendeta Tuhan. Tuhan, kami kembali diingatkan lagi akan pentingnya diakonia Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami boleh peduli kepada sesama kami, terutama kepada keluarga dekat kami, kepada saudara-saudara seiman kami, kepada lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh berempati ya Tuhan, kami boleh peduli ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi saksi-saksi ya Tuhan. Terutama kami boleh menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tolong kami Tuhan yang penuh kelemahan ini, biar Roh Kudus mengingatkan kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami kembali diingatkan melalui firman ya Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh peduli kepada sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Biarlah Engkau selalu yang senantiasa melindungi hamba-Mu ya Tuhan, pendeta Yosua, menjadi gembala tempat kami. Kau urapi dia selalu, pakai dia sebagai saluran berkat, pakai dia sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan ini yang penuh kegelapan ini ya Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Engkau urapi sebagai, Engkau berkati, tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
bersyukur, berterima kasih kepada Engkau untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami mau mendukung di dalam doa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sampai hari Tuhan masih belum bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang berusia lanjut, Tuhan oleh karena usia mereka terbatas untuk datang ke gereja, dan juga dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar Tuhan jemaat yang berusia lanjut agar tidak dulu ke gereja karena metabolisme tubuh mereka lemah. Kami berdoa Tuhan, kami tahu betapa mereka rindu bersekutu bersama-sama, betapa mereka rindu Tuhan berkumpul dengan saudara seiman, bercerita, bercengkrama, saling bersenda gurau, saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami tahu betapa mereka rindu untuk bisa bertemu, bahkan juga beribadah bersama-sama di gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau jamah mereka, tolong mereka, dan berikan penghiburan kekuatan pada Tuhan. Supaya di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang belum memungkinkan ini, mereka tetap ada dalam anugerah dan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan yang besar. Kami berdoa Bapa saat ini juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, sampai hari ini pun anak-anak sekolah minggu kami masih belum bisa beribadah di gereja, mereka masih beribadah secara online. Ya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Kau jamah, Kau memberkati dan menolong kepada anak-anak sekolah minggu kami,
Supaya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, mereka tetap Tuhan dihiburkan, mereka tetap dikuatkan, mereka tetap ada dalam kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa terus menyerahkan untuk pemerintah kami dan gugus tugas yang bertugas Tuhan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID ini. Bapa dalam surga, walaupun di luar sana banyak rumor yang terjadi, Tuhan ada banyak penyelewengan yang dilakukan berkaitan dengan dana-dana yang dikucurkan Tuhan untuk penanganan virus COVID-19. Bapa dalam surga, kami hanya ingin tahu satu hal, bahwa Tuhan Kau berkuasa memegang segala sesuatu. Jika ada perkara-perkara jahat yang sedang disiapkan oknum tertentu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Kau gagalkan, dan kiranya Tuhan Kau tunjukkan kebenaran, sehingga Tuhan hal-hal yang mencekam ini yang mempengaruhi seluruh faktor kehidupan dan aspek kehidupan, ya Tuhan kami berdoa, ya Tuhan Kau jaga dan tolonglah kepada setiap kami. Walaupun Tuhan kami masih harus beradaptasi dengan kondisi yang baru, ya, kami masih belum bisa aktif secara penuh, baik itu di dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, bahkan dalam dunia pendidikan pun Tuhan masih terkendala. Anak-anak kami masih beribadah, masih bersekolah, masih kuliah dari rumah. Masih ada beberapa juga perusahaan yang masih belum efektif Tuhan menerapkan jam kantor. Dan Tuhan kami berdoa Engkau perusahaan-perusahaan yang mungkin sedang goncang, karena Tuhan tidak sanggup bertahan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang morat-marit. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau jaga, Kau kuatkan dan teguhkan. Kami berdoa biar penghiburan kekuatan pada Engkau Tuhan ada buat kami. Berkatlah setiap jemaat Tuhan. Mungkin banyak di antara mereka juga terkena dampak Tuhan dengan virus COVID yang sudah menyebar di seluruh dunia. Ya Tuhan, secara ekonomi, secara sosial, aspek kesehatan, bahkan setiap kondisi hidup kami Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sertailah dan pimpinlah setiap hidup kami. Ada banyak Tuhan agenda-agenda pribadi yang sudah kami siapkan, ada banyak program-program yang sudah kami siapkan, tapi harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang ada. Kami berdoa minta Tuhan Kau jamah, Kau tolong, sertailah setiap kami, dan mampukanlah kami memaknai segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami dengan cara Tuhan memandangnya. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Menjemput Bapak Ibu sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian bersolawat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita harus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Ibadah selesai, doa bersama, Tuhan Yesus memberkati.